Sebelum saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Bagi teman-teman yang belum, teman-teman bisa langsung subscribe sekarang ya. Saya tunggu 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, sesuai dengan judulnya nih teman-teman, sekarang sudah jam 6 pagi gitu deh. Tadi gimana sahurnya teman-teman? Udah lancar sahurnya dan puasanya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Jadi hari ini gue mau sharing, gue ingin memberikan sedikit tips nih, bagaimana cara agar kita bisa mengetik dengan cepat. Sekarang gue lagi berada di kamar, karena seharusnya untuk pengetikan yang baik itu seharusnya dilakukan di atas meja. Ya guys, jadi tips yang pertama itu adalah kalau bisa dilakukan di atas meja. Yang kedua itu posisi device kita, laptop, pastinya laptop ya. Jadi biasanya gue akan tumpuk-tumpuk bantal atau selimut gitu, baru nanti gue letakkan laptop di atasnya seperti itu. Jadi kalau sudah memastikan posisi laptop itu lebih tinggi daripada tangan kita pada saat mengetik nanti, itu teman-teman bisa langsung mulai untuk mengetik gitu. Jangan lupa baca bismillah ya pastinya sebelumnya. Nah biasanya gue itu nggak menghafal huruf-huruf ataupun angka-angka yang ada di laptop, tapi biasanya gue men-screening secara cepat. Jadi ya bisa dibilang ngafalin tapi secara cepat dan selintas gitu aja sih. Gitu. Jadi maksudnya ini kalau di atas itu hurufnya apa aja, di tengah itu huruf apa aja, di paling bawah itu hurufnya apa aja. Karena memang fungsi dari tahu letak huruf ataupun angka-angka itu ada di mana, itu membantu kita untuk mengetik lebih cepat. Gitu. Jadi nanti saya kasih lihat ya untuk laptop kan menulis sorry, maaf banget. Oke, tapi nanti gue akan coba benar-benar bisa kita perlihatkan ya. Gitu. Jadi biasanya teman-teman itu mengetik itu kan misalnya untuk mengetik email, mengetik di Word gitu. Misalnya kalau gue mengetik di Word itu untuk melakukan pengetikan cerpen biasanya, atau kalau seandainya buka Gmail itu biasanya untuk email ataupun yang lain-lain lah. Pengetikan ini memang dibutuhkan kecepatan ya gitu dalam, dan biasanya di beberapa tes review itu ada juga loh teman-teman untuk mengetik cepat ya gitu. Gue pernah mengalami beberapa interview yang memang persyaratannya salah satunya adalah tesnya itu mengetik dengan cepat, bukan hanya cepat tapi juga tepat gitu pengetikannya. Oke, sebentar gue lagi buka dulu nih untuk Word-nya, kita coba di Word ya. Nah seberapa cepat sih biasanya kalau untuk pengetikan ini? Berapa cepat itu ya lagi-lagi dia bergantung pada bisa karena biasa gitu. Jadi memang ini harus sering-sering dilakukan nih guys. Dan karena gue memang kenapa bisa mengetik dengan lumayan cepat, kayaknya ini menjadi satu-satunya keahlian gue yang bisa gue andalin dalam menulis gitu. Dan lumayan alhamdulillah ini cukup efektif dilakukan pada saat gue kerja di kantor kemarin seperti itu. Oke, ini coba kita lihat ya. Oke, gue lagi cari sebentar posisi yang pas. Kelihatan nggak guys? Kali ini jadi gue alasin sama bantal. Nanti kalian coba bisa ngeliat pada saat gue melakukan pengetikan ya. Ini nggak kelihatan juga sih, gimana dong ya? Oke, udah seperti itu. Kita coba ngetik ya. Nah jadi demonya kurang lebih seperti itu guys, nggak terlalu sulit sih, karena memang kalau seandainya teman-teman sudah terbiasa itu biasanya nanti akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Dan itu akan menjadi biasanya akan menjadi kebiasaan ya. Pada saat kita sudah menjalankan satu pola tertentu, dia akan terbentuk secara otomatis dan dia akan keluar gitu pada saat dia dibutuhkan seperti itu. Jadi kalau misalnya gue, oh ya, tips lain adalah kalau bisa itu teman-teman jangan dalam posisi malas ya dalam mengetik. Maksudnya kalau saya lagi malas terus pengen tiduran, itu juga akan mengganggu
kecepatan kita dalam mengetik pastinya, kecuali kalau pakai handphone ya. Anak-anak muda zaman sekarang pastinya jangan kan tiduran gitu, sambil marah-marahnya juga bisa mengetik itu secara cepat seperti itu. Jadi kalau bisa memang kalau seandainya sedang dibutuhkan untuk mengetik secara cepat karena sedang ada kebutuhan gitu, usahakan memang kita dalam posisi yang ideal untuk mengetik gitu. Kita harus mematikan, karena biasanya kalau kita mengetik itu punggung kita biasanya itu suka tertekuk gitu ya guys. Itu kalau bisa diusahakan kita posisi badannya lurus, karena itu akan pengaruh juga kepada tulang belakang kita. Dia biasanya nanti akan bengkok gitu kan. Nah itu dengan pola kebiasaan yang terus-menerus seperti itu, otomatis akan membuat tulang kita nanti strukturnya akan menjadi buruk. Jadi usahakan teman-teman juga dapat memilih bangku yang dapat mendukung posisi duduk teman-teman pada saat mengetik. Terus juga nih teman-teman, yang perlu dilakukan adalah kita jangan terlalu lama dalam posisi duduk. Maksudnya itu harus diseling-selingin ya. Biasanya kalau di kantor itu selain lupa untuk minum, gue juga lupa untuk menggerakkan tubuh, karena biasanya memang itu juga bisa berdampak, memberikan dampak negatif pada diri kita nih guys. Terlalu lama melihat screen gitu kan, terlalu lama duduk dalam posisi yang tidak baik, itu nanti akan mengganggu struktur dari tubuh atau tulang kita seperti itu. Jadi memang semuanya itu bisa karena terbiasa, dan ya mudah-mudahan kalau seandainya tips ini teman-teman lakukan, mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan pengetikan secara cepat juga ya, seperti yang tadi sudah gue demonstrasikan sedikit. Oke, oh ya, gue pengen memberikan apresiasi dulu nih kepada teman-teman lembaga organisasi kepemudaan itu yang pusatnya berada di Istanbul, Turki, itu memberikan dukungannya atau bantuan kepada pemerintah DKI Jakarta gitu, dengan fokus bidang mereka pada kesehatan dan bantuan sosial. Jadi memang setelah kemarin sebelumnya juga pemerintah DKI menerima bantuan lain atau dukungan dari PT Indosat, pemerintah DKI Jakarta itu juga mendapatkan dukungan dari organisasi atau lembaga kepemudaan yang berpusat di Istanbul, Jakarta. I really appreciate gitu untuk pemerintah DKI Jakarta yang sudah sangat sigap dalam menangani wabah pandemi corona yang menimpa bukan hanya warga DKI Jakarta tapi juga secara nasional itu terkena, bahkan dunia guys. Itu juga gue pengen memberikan satu catatan bahwa yang kemarin sempat, kalau teman-teman sudah lihat vlog sebelumnya, itu jadi dekat rumah gue itu ada satu pembangunan rusunawa yang itu dimana berdampak pada penggusuran kios-kios yang berada di lokasi tersebut. Sebetulnya tidak secara langsung, tapi mungkin dia akan mengganggu pemandangan dari rusunawa ini nanti. Yang menjadi catatan adalah memang bukan hanya keluarga gue yang terdampak, tapi juga mungkin keluarga yang lainnya yang tinggal di lokasi ini, lokasi penggusuran itu sekarang ini tidak memiliki pekerjaan yang lain, terlebih di saat pandemi ini ya guys. Jadi gue sedikit merasa kesulitan dan merasa mungkin apa ya, kenapa pemerintah tidak melakukan antisipasi terlebih dahulu, karena seharusnya pemerintah itu sudah memiliki program ataupun planning untuk mereka yang nantinya akan terkena gusur, apakah itu diberikan kompensasi ataupun diberikan jalur alternatif lain agar mereka bisa bertahan hidup. Karena memang yang namanya musibah, apalagi seperti pandemi ini kan tidak ada yang pernah tahu ya guys kapan akan datang dan berakhirnya. Ini out of topic aja sih, tapi benar-benar bisa didengar oleh pemerintah DKI Jakarta. Oke, sementara itu dulu tips dari gue. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, see you next one insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.